Pernahkah Anda merasa cepat lelah, wajah bengkak, atau buang air kecil tidak teratur? Hati-hati, bisa jadi itu bukan sekedar tanda penuaan biasa, melainkan gejala awal kerusakan ginjal. Jika diabaikan, kondisi ini bisa berkembang menjadi penyakit ginjal kronis yang membahayakan nyawa. Halo sahabat sehat, selamat datang kembali di channel ini. Di sini, kita selalu membahas informasi kesehatan penting yang bermanfaat untuk keluarga, khususnya bagi para lansia dan orang-orang tercinta di sekitar kita. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video kesehatan terbaru dari kami. 1. Sering merasa cepat lelah dan lemah. Rasa lelah pada lansia memang sering dianggap hal yang wajar. Banyak orang berpikir, ya namanya juga sudah tua, pasti gampang capek. Padahal, tidak semua rasa lelah yang dialami orang lanjut usia adalah bagian normal dari proses penuaan. Dalam banyak kasus, tubuh sebenarnya sedang memberi sinyal bahwa ada organ vital yang tidak bekerja dengan baik. Salah satu organ yang paling sering terlibat adalah ginjal. Ginjal memiliki peran sangat penting dalam menjaga kebersihan darah kita. Setiap hari, dua organ kecil seukuran kepalan tangan ini bekerja keras menyaring sekitar 180 liter cairan dalam tubuh, memisahkan zat yang masih berguna, dan membuang limbah berbahaya melalui urin. Namun, ketika ginjal mulai mengalami kerusakan, kemampuan ini menurun drastis. Akibatnya, racun, limbah metabolisme, dan cairan berlebih menumpuk di dalam tubuh. Kondisi inilah yang membuat seseorang mudah merasa lemah, lelah, tidak bertenaga, bahkan sering mengantuk meski sudah cukup istirahat. Menurut penjelasan Dr. R. Adiputra, SPPD, seorang dokter penyakit dalam, kelelahan akibat gangguan ginjal berbeda dengan kelelahan biasa. Rasa letih ini lebih konstan, sulit hilang meskipun sudah beristirahat, dan sering disertai dengan gejala lain seperti sulit berkonsentrasi, pucat, atau sesak. Hal ini terjadi karena ginjal yang rusak tidak hanya gagal menyaring darah, tetapi juga gagal memproduksi hormon penting bernama eritropoietin atau EPO. Hormon ini bertugas merangsang sumsum tulang untuk membentuk sel darah merah. Tanpa cukup sel darah merah, tubuh akan mengalami anemia. Anemia membuat pasokan oksigen ke jaringan tubuh menurun, sehingga otot dan organ tidak bisa bekerja dengan optimal. Akibatnya, lansia mudah merasa letih, meski hanya melakukan aktivitas ringan seperti berjalan sebentar, menyapu rumah, atau bahkan sekadar berbicara agak lama. Inilah alasan mengapa kelelahan yang terus-menerus harus diwaspadai sebagai gejala awal kerusakan ginjal. Yang sering terjadi di masyarakat adalah salah paham. Banyak keluarga menganggap kelelahan pada orang tua sebagai sudah biasa karena usia lanjut. Padahal, jika rasa lelah itu terlalu berlebihan, tidak membaik dengan istirahat, dan bahkan mengganggu aktivitas harian, sebaiknya segera diperiksa lebih lanjut. Apalagi jika disertai gejala tambahan seperti bengkak di kaki, nafsu makan turun, atau perubahan pola buang air kecil. Selain itu, rasa lelah akibat kerusakan ginjal juga bisa mempengaruhi kondisi psikologis lansia. Karena tubuh terasa lemah terus-menerus, mereka cenderung menjadi kurang aktif, kehilangan semangat hidup, bahkan bisa mengalami depresi ringan. Padahal, kondisi mental yang sehat sangat penting untuk menjaga kualitas hidup di usia lanjut. Maka penting sekali bagi keluarga untuk peka terhadap tanda-tanda kelelahan pada orang tua. Jika lansia terlihat jauh lebih cepat lelah dibandingkan biasanya, jangan langsung menyalahkan usia. Bisa jadi tubuh mereka sedang berjuang melawan penumpukan racun akibat ginjal yang mulai tidak berfungsi dengan baik. Deteksi dini dengan pemeriksaan darah dan urin sangat dianjurkan untuk memastikan kondisi ginjal tetap sehat. Kesimpulannya, kelelahan yang terus-menerus bukanlah hal biasa. Pada lansia, ini bisa menjadi gejala awal kerusakan ginjal yang harus segera ditindaklanjuti. Jangan biarkan rasa lelah dianggap sepele, karena justru dari sinilah kita bisa menyelamatkan fungsi ginjal sebelum kondisinya semakin parah. 2. Bengkak pada wajah, tangan, atau kaki. Sahabat sehat,
Pernahkah Anda memperhatikan wajah atau mata orang tua di rumah tampak sembab ketika bangun tidur? Atau kaki dan pergelangan mereka terlihat membengkak setelah seharian beraktivitas ringan? Banyak keluarga menganggap kondisi ini hanya akibat terlalu lama duduk, berdiri, atau faktor usia. Padahal, pembengkakan yang sering muncul pada lansia bisa menjadi tanda awal kerusakan ginjal yang patut diwaspadai. Ginjal sehat bekerja seperti penyaring canggih. Salah satu fungsinya adalah menjaga keseimbangan cairan dalam tubuh. Setiap kelebihan air dan garam yang tidak diperlukan akan dibuang melalui urin. Namun, ketika ginjal mulai rusak, fungsi pengaturan ini terganggu. Cairan dan natrium atau garam yang seharusnya dibuang justru tertahan di dalam tubuh. Akibatnya, cairan menumpuk di jaringan tubuh, memicu pembengkakan yang disebut dengan istilah medis edema. Menurut penjelasan Dr. Lestari, SPPD KGH, seorang spesialis penyakit dalam konsultan ginjal hipertensi, edema akibat gangguan ginjal biasanya terjadi di bagian tubuh tertentu. Pada pagi hari, pembengkakan lebih jelas terlihat di area sekitar mata dan wajah, karena cairan menumpuk saat tubuh berbaring tidur. Sedangkan di siang hingga sore hari, cairan cenderung turun ke bagian bawah tubuh akibat gravitasi, sehingga pembengkakan tampak di kaki, pergelangan, dan betis. Yang perlu digarisbawahi, pembengkakan akibat kerusakan ginjal berbeda dengan pembengkakan karena cedera biasa. Bengkaknya terasa lebih lunak, jika ditekan akan meninggalkan lekukan yang bertahan beberapa detik dan biasanya terjadi simetris di kedua sisi tubuh. Selain itu, bengkak ini sering datang berulang dan tidak hilang hanya dengan istirahat atau pijatan ringan. Bagi lansia, kondisi ini tidak boleh dianggap sepele. Edema bukan hanya soal penampilan fisik, tetapi juga tanda bahwa tubuh sedang menahan kelebihan cairan yang berbahaya. Jika dibiarkan, cairan tersebut tidak hanya menumpuk di jaringan luar, tetapi juga bisa mengendap di organ vital lain seperti paru-paru. Akibatnya, lansia dapat mengalami sesak napas, batuk kronis, hingga kesulitan tidur karena napas terasa berat saat berbaring. Bengkak di kaki juga dapat menurunkan kualitas hidup lansia secara drastis. Kaki yang berat dan kaku membuat mereka sulit bergerak, cepat lelah ketika berjalan, bahkan rawan terjatuh karena ketidakstabilan. Ini tentu membahayakan, mengingat lansia sangat rentan terhadap cedera tulang dan komplikasi lainnya. Sayangnya, banyak keluarga sering menyepelekan tanda bengkak ini dengan alasan maklum sudah tua. Padahal, justru dengan mengenali gejala sejak awal, kita bisa mencegah kerusakan ginjal semakin parah. Pemeriksaan sederhana seperti tes darah untuk mengecek kadar kreatinin dan ureum, serta tes urin untuk melihat adanya protein atau darah bisa memberikan gambaran kesehatan ginjal seseorang. Selain pemeriksaan medis, memperhatikan pola hidup lansia juga sangat penting. Mengurangi konsumsi garam berlebih, menjaga asupan cairan sesuai anjuran dokter, serta mengontrol tekanan darah dan gula darah dapat membantu mencegah cairan menumpuk. Ingat, pembengkakan adalah alarm dari tubuh yang tidak boleh diabaikan. Kesimpulannya, bengkak pada wajah, tangan, atau kaki bukan sekedar tanda penuaan biasa, melainkan bisa menjadi sinyal bahwa ginjal sedang bekerja keras atau bahkan sudah mulai rusak. Dengan perhatian dan deteksi dini, kondisi ini bisa ditangani lebih cepat sehingga kesehatan lansia tetap terjaga. 3. Perubahan pola buang air kecil. Sahabat sehat, salah satu tanda paling jelas dari gangguan ginjal pada lansia adalah perubahan pola buang air kecil. Banyak orang menganggap buang air kecil yang berbeda dari biasanya hanya dipengaruhi oleh jumlah minum atau faktor cuaca. Memang benar, asupan cairan berpengaruh pada jumlah urin, tetapi bila pola buang air kecil berubah secara konsisten, baik frekuensinya, warnanya, maupun volumenya, ini bisa menjadi sinyal penting adanya kerusakan ginjal. Ginjal berfungsi sebagai organ penyaring yang mengatur berapa banyak cairan harus dikeluarkan melalui urin. Jika ginjal sehat, proses ini berjalan seimbang sesuai kebutuhan tubuh. Namun, ketika ginjal mulai rusak, penyaringan darah tidak optimal. Akibatnya, timbul berbagai perubahan pada pola buang air kecil yang seringkali tidak disadari. Menurut Dr. Yuliani, SPPD KGH,
ahli ginjal hipertensi, ada beberapa perubahan pola buang air kecil yang perlu diperhatikan, terutama pada lansia. Frekuensi meningkat, terutama di malam hari, nokturia. Lansia dengan kerusakan ginjal sering terbangun berkali-kali untuk buang air kecil di malam hari. Ini terjadi karena ginjal tidak mampu lagi mengatur cairan dengan baik, sehingga produksi urin meningkat pada waktu yang tidak seharusnya. Nokturia bukan hanya mengganggu tidur, tetapi juga meningkatkan resiko jatuh karena lansia harus sering bangun dan berjalan ke kamar mandi. Jumlah urin berkurang. Sebaliknya, pada beberapa kasus, ginjal yang semakin rusak menghasilkan urin yang lebih sedikit dari biasanya. Kondisi ini menandakan filtrasi ginjal sudah sangat menurun. Jika dibiarkan, cairan akan semakin menumpuk di tubuh, menyebabkan bengkak, sesak napas, bahkan komplikasi serius. Urin berbusa atau berbuih. Urin yang tampak berbusa seperti sabun bisa menjadi tanda adanya protein di dalam urin. Normalnya, protein tidak boleh keluar bersama urin, karena tubuh membutuhkannya untuk membangun otot, jaringan dan menjaga daya tahan tubuh. Kehilangan protein melalui urin adalah tanda awal kerusakan ginjal yang disebut proteinuria. Urin bercampur darah atau hematuria. Ginjal yang rusak dapat mengalami kebocoran pada pembuluh darah halus di dalamnya, sehingga sel darah merah ikut keluar bersama urin. Urin bisa terlihat merah muda, kecoklatan atau bahkan seperti kola. Meski kadang hanya terlihat dengan pemeriksaan laboratorium, hematuria adalah tanda serius yang tidak boleh diabaikan. Perubahan pola buang air kecil ini seringkali dianggap hal biasa. Lansia mungkin berkata, wajar kalau malam sering pipis, kan sudah tua. Atau keluarga mengira urin berbusa hanya karena dehidrasi. Padahal, tubuh sebenarnya sedang memberi sinyal penting. Dampak perubahan buang air kecil ini tidak hanya pada kenyamanan tetapi juga kualitas hidup lansia. Sering buang air kecil di malam hari mengganggu tidur, membuat tubuh semakin lelah di siang hari. Kekurangan urin menandakan adanya kelebihan cairan yang bisa berujung pada bengkak dan sesak. Kehilangan protein lewat urin mempercepat penurunan kondisi fisik, membuat lansia semakin lemah dan rentan terhadap infeksi. Penting bagi keluarga untuk memperhatikan kebiasaan buang air kecil orang tua di rumah. Jika terjadi perubahan drastis atau tidak wajar, segera lakukan pemeriksaan medis. Tes urin sederhana bisa memberikan banyak informasi tentang kesehatan ginjal. Apakah ada protein, darah atau tanda lain yang mengindikasikan kerusakan. Kesimpulannya, perubahan pola buang air kecil bukanlah hal sepele. Justru inilah salah satu alarm paling jelas dari tubuh yang menandakan ginjal sedang bermasalah. Dengan mengenali dan memeriksakan diri sejak dini, kerusakan ginjal bisa diperlambat bahkan dicegah agar tidak berkembang ke tahap yang lebih serius. 4. Nafsu makan menurun dan mual. Sahabat sehat, salah satu tanda yang sering luput dari perhatian ketika ginjal mulai bermasalah adalah penurunan nafsu makan disertai mual. Banyak keluarga menganggap wajar bila orang tua di rumah tidak banyak makan, karena usia lanjut memang sering dihubungkan dengan berkurangnya selera makan. Namun, bila kondisi ini terjadi terus-menerus dan disertai rasa mual bahkan muntah, bisa jadi tubuh sedang memberi sinyal adanya kerusakan ginjal. Ginjal berfungsi untuk membuang sisa metabolisme dan racun dari dalam tubuh melalui urin. Ketika ginjal mulai rusak, limbah ini menumpuk dalam darah, kondisi yang disebut uremia. Menurut penjelasan Dr. M. Hidayat, SPPD KGH, uremia adalah salah satu penyebab utama mengapa pasien dengan gangguan ginjal mengalami hilang nafsu makan. Racun yang menumpuk dalam darah mempengaruhi sistem pencernaan, menimbulkan rasa pahit di mulut, mual, muntah, bahkan bau mulut khas yang dikenal sebagai bau uremik. Bagi lansia, penurunan nafsu makan ini sangat berbahaya. Asupan gizi yang tidak mencukupi menyebabkan tubuh semakin lemah, berat badan turun drastis, otot menyusut, dan daya tahan tubuh menurun. Akibatnya, lansia menjadi lebih rentan terkena infeksi, mudah jatuh sakit, dan kualitas hidupnya menurun.
Selain itu, kondisi mual dan muntah yang berulang dapat membuat lansia semakin enggan makan dan minum. Padahal, tubuh mereka tetap membutuhkan energi dan cairan untuk bertahan. Jika asupan cairan juga berkurang, resiko dehidrasi semakin tinggi. Dehidrasi akan memperparah kerusakan ginjal karena organ ini membutuhkan cukup cairan untuk menyaring darah dengan baik. Ciri-ciri khas penurunan nafsu makan akibat gangguan ginjal biasanya disertai gejala lain seperti cepat kenyang meskipun makan sedikit, perubahan rasa makanan, makanan terasa hambar atau pahit, serta mual yang lebih sering muncul di pagi hari. Pada tahap lanjut, mual bisa terjadi sepanjang hari, membuat lansia tidak mampu menelan makanan padat maupun cair. Kondisi ini juga berdampak pada aspek emosional. Banyak lansia merasa frustrasi karena tubuh semakin lemah akibat tidak bisa makan dengan baik. Di sisi lain, keluarga sering salah paham mengira orang tua sedang susah diatur atau tidak mau makan karena keras kepala. Padahal tubuh mereka sedang kesulitan menerima makanan akibat penumpukan racun di dalam darah. Untuk mencegah kondisi semakin parah, keluarga perlu lebih peka. Jika lansia di rumah mulai kehilangan selera makan, sering mual tanpa sebab jelas, atau berat badan turun drastis dalam waktu singkat, segera konsultasikan ke dokter. Pemeriksaan sederhana seperti cek darah, ureum, atau kreatinin bisa mengungkap apakah gejala tersebut berkaitan dengan ginjal. Selain pemeriksaan medis, pendekatan nutrisi juga penting. Dokter atau ahli gizi biasanya akan menyarankan pola makan khusus dengan protein, kalium, dan garam yang disesuaikan kondisi ginjal. Makanan dengan porsi kecil tapi sering bisa membantu. Begitu pula dengan penyajian makanan yang lebih menarik atau sesuai selera lansia. Namun yang terpenting, jangan menunda untuk memeriksakan diri, karena hilangnya nafsu makan pada lansia bukan sekedar faktor usia, melainkan bisa jadi tanda bahaya ginjal yang mulai rusak. Kesimpulannya, nafsu makan menurun dan mual bukanlah gejala biasa pada usia lanjut. Jika terjadi terus-menerus, kondisi ini harus diwaspadai sebagai tanda kerusakan ginjal. Semakin cepat dikenali dan ditangani, semakin besar peluang menjaga kesehatan ginjal agar tidak jatuh ke tahap yang lebih berat. 5. Tekanan darah tidak terkontrol. Sahabat sehat, tahukah Anda bahwa ginjal dan tekanan darah memiliki hubungan yang sangat erat seperti dua sisi mata uang yang saling mempengaruhi? Banyak orang mengira hipertensi hanya berhubungan dengan jantung atau pembuluh darah, padahal ginjal juga berperan besar dalam menjaga kestabilan tekanan darah. Itulah sebabnya, tekanan darah yang sulit dikontrol seringkali menjadi tanda awal kerusakan ginjal, terutama pada lansia. Ginjal memiliki fungsi penting dalam mengatur keseimbangan cairan, garam, atau natrium, dan hormon yang mempengaruhi tekanan darah. Salah satu hormon utama yang dihasilkan ginjal adalah renin, yang kemudian mengatur sistem renin-angiotensin-aldosteron atau RAAS. Sistem inilah yang bertugas menjaga tekanan darah tepat stabil. Namun, ketika ginjal mulai rusak, mekanisme ini menjadi kacau. Akibatnya, tekanan darah bisa meningkat drastis dan sulit dikendalikan meski sudah minum obat. Menurut penjelasan Dr. Suryadi SPPD KGH, hipertensi dan penyakit ginjal adalah lingkaran setan yang saling memperburuk. Tekanan darah tinggi merusak pembuluh darah kecil di ginjal, sehingga kemampuan ginjal untuk menyaring darah melemah. Sebaliknya, ginjal yang rusak memicu penumpukan garam dan cairan dalam tubuh yang semakin menaikkan tekanan darah. Bila kondisi ini tidak ditangani, kerusakan ginjal dapat berkembang cepat menjadi penyakit ginjal kronis. Bagi lansia, kondisi tekanan darah yang tidak terkontrol ini sangat berbahaya. Tidak hanya memperburuk ginjal, tetapi juga meningkatkan risiko serangan jantung, stroke, bahkan gagal jantung. Sayangnya, banyak lansia dan keluarganya yang menganggap naik turunnya tekanan darah sebagai hal biasa. Padahal jika tekanan darah tidak stabil meski sudah rutin minum obat, hal ini bisa menjadi tanda bahwa ginjal sedang bermasalah. Ciri-ciri yang sering menyertai tekanan darah sulit terkontrol akibat gangguan ginjal antara lain sakit kepala yang berulang, pusing, penglihatan kabur, hingga mudah lelah.
Beberapa lansia bahkan mengalami gejala lebih serius seperti sesak nafas karena cairan menumpuk di paru-paru akibat gagal ginjal yang semakin berat. Yang perlu digarisbawahi, tekanan darah tinggi akibat kerusakan ginjal tidak selalu terasa gejalanya. Inilah yang membuat banyak orang menyebutnya sebagai silent killer. Lansia bisa tampak sehat, tetapi ketika diperiksa, tensinya sangat tinggi. Jika dibiarkan, bukan hanya ginjal yang terancam, melainkan seluruh organ vital tubuh. Oleh karena itu, memantau tekanan darah secara rutin sangat penting, terutama bagi lansia. Bila hasil pengukuran menunjukkan tekanan darah sulit dikendalikan meski sudah mengkonsumsi obat, segera lakukan pemeriksaan fungsi ginjal. Tes darah untuk memeriksa kreatinin dan laju filtrasi glomerulus atau EGFR, serta tes urin bisa membantu mendeteksi kerusakan sejak dini. Selain obat-obatan, gaya hidup juga memegang peranan penting dalam menjaga tekanan darah tetap stabil, mengurangi garam dalam makanan, menjaga berat badan ideal, rutin beraktivitas fisik sesuai kemampuan, serta mengelola stres adalah langkah sederhana namun efektif. Dan yang tidak kalah penting, lansia perlu mendapat pengawasan keluarga agar tidak lupa minum obat dan tetap disiplin menjalani pola hidup sehat. Kesimpulannya, tekanan darah yang tidak terkontrol bukan hanya masalah jantung, tetapi juga tanda serius adanya kerusakan ginjal. Dengan memahami hubungan erat antara hipertensi dan ginjal, kita bisa lebih waspada, segera melakukan pemeriksaan, dan mencegah kerusakan lebih lanjut. Ingat, semakin cepat terdeteksi, semakin besar peluang untuk menjaga kesehatan ginjal dan kualitas hidup lansia. Sahabat sehat, dari pembahasan tadi, kita sudah melihat bahwa kerusakan ginjal pada lansia seringkali diawali dengan gejala yang tampak sepele, rasa cepat lelah, bengkak di wajah atau kaki, perubahan pola buang air kecil, nafsu makan menurun, disertai mual, hingga tekanan darah yang sulit dikontrol. Banyak orang menganggap tanda-tanda ini sebagai hal wajar karena faktor usia. Namun, kenyataannya justru di balik gejala sederhana tersebut, tubuh sedang memberi peringatan keras bahwa ginjal mulai kehilangan fungsinya. Pesan penting yang harus kita pegang adalah jangan menunda untuk memeriksakan diri ke dokter bila gejala ini muncul. Pemeriksaan sederhana seperti tes darah dan tes urin bisa menyelamatkan kualitas hidup, karena kerusakan ginjal yang terdeteksi sejak awal masih bisa diperlambat bahkan dikendalikan dengan baik. Semakin cepat ditangani, semakin besar kesempatan bagi lansia untuk tetap sehat, aktif, dan menikmati masa tua dengan bahagia. Kita sebagai keluarga juga punya peran besar. Jangan sampai orang tua merasa gejalanya diabaikan atau dianggap remeh. Berikan dukungan, temani mereka melakukan pemeriksaan, dan bantu menjaga pola makan serta gaya hidup sehat. Ingat, perhatian kecil dari kita bisa berarti sangat besar untuk kesehatan mereka. Sahabat sehat, mari kita jaga ginjal, karena ginjal sehat berarti hidup lebih panjang dan berkualitas. Jika Anda atau orang tua mengalami salah satu tanda yang tadi dibahas, segera konsultasikan ke tenaga medis agar mendapat solusi terbaik. Terima kasih sudah menyimak video kali ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini, serta aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan informasi kesehatan penting berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat menjaga kesehatan, dan salam hangat untuk keluarga tercinta.